Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya melihat begitu banyak wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang menghampiri Tuhan, Tuhan melihat setiap hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Dia pagi hari ini. Amin. Mari tundukkan kepala kita sejenak, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Dalam segala hal aspek kehidupan kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Karena kalau sampai saat hari ini, Engkau masih memberi kami kesempatan nafas kehidupan. Bahkan kami masih boleh menikmati kehidupan kami pagi hari ini. Untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara seiman kami. Semua semata-mata hanya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan saja. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk mengalami Engkau. Biarlah hati kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Karena kami tahu siapa yang datang, Engkau menyambut kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau menyambut setiap kami, Engkau merangkul setiap kami. Bahkan Engkau membawa kami lebih dalam untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudusnya sudah melayakkan kami. Untuk kami berjumpa bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami. Biarlah ketika hati kami menyembah, kami mengalami sentuhan daripada kuasa Roh Kudus. Bekerjalah di tempat ini ya Roh Kudus. Karena kami rindu untuk mengalami Engkau. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami mau tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita saudara. Haleluya. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Kita yang siap berjumpa dengan Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu, sujud menyembah-Mu. Ya Yesus. Terima kasih. Amin. Syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Amin. Segala hormat puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna
lagi katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia Tuhan. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya. Katakan dengan iman, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu sempurna, buktikan kasih-Mu. Panggil namanya Yesus, kasih-Mu terindah, selamanya karya-Mu sempurna, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu. Kita ada sampai saat hari ini semua karena penyertaan Tuhan, saudara. Mari agungkan Dia dengan puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, selamanya
Kita sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bawa pagi hari ini. Biarlah Tuhan mendapati hati yang sungguh-sungguh untuk berserah bagi nama Tuhan. Terima kasih. Syakaralah. Engkau besar, Engkau ajaib, seluruh bumi pun bersuka, bumi pun bersorak menyembah Sang Raja. Terima kasih Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Terima kasih. Firman-Mu berkata Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Engkau menjadikan kami berharga sebagai kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk itu dengan hati yang sungguh-sungguh kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Membawa setiap kehidupan kami. Karena kami mau katakan tidak ada yang kami punya selain kami punya hati yang sungguh-sungguh untuk kami bawa kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan mendapati hati kami sungguh-sungguh menyembah Engkau. Kami mau tanggalkan setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami. Karena kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan turun tangan menjamah setiap kehidupan kami. Oh, kami pandang kemuliaan salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Sambil buka kedua tangan kita, katakan pujian ini. Karya terbesar, amin. Dalam hidupku, Mari bawa pujian kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. pengorbanan-Mu Kita ada sampai saat hari ini semua karena pengorbanan Tuhan. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidup.
saudara katakan karya terbesar. Yes. dalam Sambil angkat kedua tangan kita menghormati karya terbesarnya Tuhan. Haleluya. Yang menyelamatkan saya saudara dari maut. Amin. Engkaulah harta. Amin. yang tak ternilai, Yes. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Yesus Engkau. Mari angkat suaramu, angkat kedua tanganmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Bolehkah dengan suara yang lebih kuat karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab darahmu, pengorbananmu menyelamatkan hidupku Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi sampai suaramu menembus surga. Dalam hidupku Tuhan. Ya la 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 la. Syakara la 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 la. Ya makakara la 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 la. Yes. Amin. Dan ku hargai Yesus Engkau. Boleh sekali lagi kedua tangan kita terangkat. Karya terbesar dalam hidup saya dan saudara, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Dengan kuat katakan Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Sorakan amin. Terpujilah nama Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, inilah waktunya kami mau bersuka cita lebih lagi. Karena Tuhan sudah mati dan hidup berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tos kiri kanan saudara katakan, mari bersuka cita sebab Tuhan kita baik. Amin. Tos kiri kanan depan belakang sampai semuanya terima berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Pastikan roh dan tubuh saudara bersuka cita pagi hari ini. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekaranglah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa
kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Boleh ke bawah Ibu domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Kuasa iblis sudah dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Berapa banyak yang percaya kita semua sudah dibebaskan? Katakan amin. Berapa banyak yang percaya kita semua sudah dibebaskan dari belenggu dosa? Katakan amin. 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 Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas Sebab dia tinggal di dalam Dia syarat tinggal saudara. di dalamku. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Sorakan haleluya bagi Yesus. Haleluya. Karena ini adalah tahun pembebasan saya dan saudara, amin. Setiap kita yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dan kita semua sudah dibebaskan, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang besar, yang sudah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak bisa. Dengan kemampuan kami tidak bisa. Dan ketika kami boleh mengalami, kami boleh mendapatkan kasih karunia, itu semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya
Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Biar pujian ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap sembah di setiap nafasku. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mau berdoa. Sikap berdoa semua. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami
yang akan memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan mereka. Tuhan berkati supaya mereka boleh memahami, mengenal akan Tuhan di kapasitas usia mereka. Karena itu berkati semua guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak kekasih kami, perlindungan-Mu nyata atas mereka semua. Terima kasih, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang akan beribadah, supaya senantiasa mereka boleh tertanam di pelataran bait Allah sampai putih rambut mereka, mereka akan tetap memuliakan Tuhan. Kami percayakan segenap kehidupan mereka kepadamu yang berkuasa. Terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Silakan masuk. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Berkatilah kami semua, umat-Mu yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami supaya kami mengerti, dan yang terutama kami melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau yang berjanji setiap orang yang mendengar firman, mengerti dan melakukan, mereka akan diberkati, mereka akan berbahagia, dan lebih dari semuanya Tuhan dimuliakan. Terima kasih, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuan utamanya Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kita yang siap mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu pertama bulan Juli 2025, Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema mingguan pada minggu ini, yaitu tahan banting. Tahan banting. Sebenarnya nats bacaannya itu terambil dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Tetapi semalam saya berpikir untuk merenungkan dari nats yang lain yang kita renungkan waktu hari Jumat yang disampaikan oleh Pak Beni. Matius 16 ayat 24. Begitu. Jadi temanya sama, nats bacaannya yang berbeda. Tahan banting. Waktu kita berbicara tentang tahan banting, kemudian kita akan berpikir tentunya pasti ini tentang kita sebagai umat percaya. Amin. Iya, ini mentalitas ini begitu. Bicara tentang mental yang tahan banting, yang tangguh. Tetapi kemudian di satu sisi ketika kita merenungkan tentang siapa kita manusia yang naturnya dosa, kita akan menemukan bahwa ternyata kita ini rawan pecah. Yang seperti di Gerdus biasa ditulis fragile. Begitu, karena natur dosa, kore sedikit mengamuk, begitu. Jadi kemudian di satu sisi kita diharapkan untuk memiliki karakter sebagai pribadi yang tangguh, begitu. Maka hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke. Matius 16 ayat 24, slide berikutnya. Ini firman Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengiring aku, yang mau berjalan bersama aku, yang mau mendampingi aku di perjalanan ini, yang pertama dia harus menyangkal dirinya. Kita jalan bersama, tapi kau ingat saya yang harus selalu disebut begitu, menyangkal diri, jadi Yesus. Oke? Kemudian ia harus memikul salibnya. Ini pikul kok. Itu gitu. Lalu kemudian dan mengikut aku. Jalan kau di belakangku. Saya ke kiri,
kau ke kiri. Saya ke kanan, kau ke kanan. Oke, begitu ya. Ulang lagi. Kemudian Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Matetes, disciple. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, berjalan di belakangku. Nah, jadi gitu. Di dalam perjalanan ini kita akan jalan sama-sama Tuhan. Setiap orang yang mau mengiring aku, katakanlah saya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengiring aku, ia harus, ingat, kita ada di sampingnya. Ingat ya, apa-apa selalu saya yang disebut ya, namaku ya. Kau berhasil, namaku yang disebut ya. Kau oke punya, selalu namaku ya. Jangan pernah namamu, gitu. Menyangkal diri. Lalu kita juga, yes, siap bos. Lalu memikul salib. Ini nih, kau tanggung nih pikulan ya, karena kau mengikut aku. Yang ketiganya, jalan di belakangku. Kau ingat ya, pokoknya kalau saya lompat, kau lompat. Saya ke kanan, kau ke kanan. Kalau saya disalib, biar Tuhan kau disalib sendiri. Tidak bisa, karena itu syaratnya tuh. Oke? Gitu. Pikulah salibmu saja. Oh gitu, oke. Itu. Oke. Tahan banting. Slide berikutnya. Nah ini saya cari di Google ini, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada Kamus Besar Bahasa Indonesia di perpustakaan tebal, tapi terlalu ribet untuk mencarinya. Kita ketik saja di Google. Tahan banting, KBBI. Wah langsung muncul ini. Wah teknologi tuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahan banting itu adalah kata atau frasa yang memiliki makna kiasan atau konotatif. Kan ada kiasan dan ada arti sesungguhnya. Orang tua, itu dua pengertian. Satu pengertian sesungguhnya adalah umurnya sudah tua. Tapi pengertian berikutnya secara kiasan orang yang punya anak. Mau 16 tahun, kalau dia punya anak dia disebut orang tua. Begitu. Ya. Lanjut. Ulang. Tahan banting adalah frasa atau kata yang memiliki makna kiasan, gambaran. Yaitu tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Oke, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Karena itu secara lebih luas, frasa atau kata tahan banting ini berarti bicara tentang ketahanan mental, batin ini. Dan kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit dan kondisi yang menekan, terutama yang berkaitan dengan kegagalan, kecewa, dan rintangan dalam mencapai tujuan. Itu definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang tahan banting. Jadi tahan banting itu adalah ungkapan bicara tentang mental, sikap bagaimana orang menghadapi tekanan, terutama ini yang berkaitan dengan kalau dia gagal atau ketika ia dikecewakan. Apakah dia tetap teguh, kuat, atau kemudian menjadi seperti yang saya katakan tadi, mudah pecah. Begitu. Itu definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa kita mempelajari, hari ini kita merenungkan hari ini. Slide berikutnya, ini pertanyaannya nih. Mengapa ini kita perlu ini? Kita belajar tentang topik ini dan kemudian kita akan menghidupinya. Mengapa kita perlu menjadi pribadi yang memiliki mental tahan banting? Tangguh begitu ya. Mengapa? Karena paling tidak Alkitab bilang ada 2 ayat bicara tentang fakta. Slide berikutnya. Ini, kenapa kita perlu kuat ini? Karena ada 2 persoalan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 bilang begini, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Kairos poneros. Kata jahat itu juga dipakai. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16.
Alkitab bilang faktanya ini sekarang ini, bahwa kita ini sedang berada di hari-hari yang terakhir. Dan di hari-hari yang terakhir itu adalah masa yang sukar. Dan bukan hanya itu, hari-hari adalah jahat. Lihat nih, sekarang apa yang tidak sukar kah? Di balik banyak kemudahan. Sekali lagi, di balik banyaknya kemudahan, tapi banyak sekali persoalan yang sukar. Balik ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi saya bilang toh, mudah sekali ketik tahan banting Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lebih mudah ketimbang mau pergi cari buku yang tebal di rak paling atas lagi. Lebih mudah toh. Tapi masa ini masa sukar. Masih asik bahasa cari tahan banting, muncul yang lain. Iklan. Iya tidak? Ada saja yang lewat. Masa ini terlalu sukar. Belumlah situs judi online lah lewat lah. Gacor apa-apa itu, gacor. Begitu-gitu kan. Kita masuk di PDF, apakah? Makanya berapa hari lalu itu saya punya, saya hapus semua Abi dan tertawa di belakang. Gara-gara saya jengkel. Kita mau masuk di file Bamak, yang muncul segala iklan Shopee dan segalanya muncul. Saya hapus semua. Di balik banyaknya kemudahan, fakta mengatakan bahwa kita sedang ada di masa yang sukar. Lihat nih apa yang tidak sukar sekarang. Kesusahan. Dan lihat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Bukan hanya kondisi keadaannya, tapi segala sesuatu yang ada di dalam hari itu. Termasuk kita, lihat. Aneh-aneh sekarang kan. Kemarin saya paling jengkel waktu saya dengar ini saya emosi sekali. Waktu salah seorang dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi penjamin. It's okay, justice kolaborasi. Wah, apa itu namanya? Kalau ada perkara orang bisa iya. Tapi kata-kata di balik semua itu. Kalau emosi, kalau marah itu bisa menyelesaikan persoalan, sama mengamuk saya. Kalau marah bisa menyelesaikan persoalan. Kata-katanya terlihat. Ini bukan sedang ibadah. Tapi ya betul. Tapi di balik itu mengandung seolah-olah baru persoalannya menjadi seni. Ini bukan rumah ibadah. Jadi kalau bukan rumah ibadah, sama Bapak Ibu pergi ngamuk-ngamuk di warung orang, tanya, ada surat izin usahanya nih? Tidak ada, banting. Maka mari rame-rame mulai dari sudut jalan sana sampai ujung jalan sana. Ngamuklah. Iya tuh? Jadi makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menulis ini. Saya bilang kita ini sudah terlalu jauh jalan, sudah terlalu dalam selam, tinggi terbang, balik-balik juga ini masalah isi kepala dan masalah ini. Begitu. Oke, itu. Jadi itu karena hari-hari ini jahat. Balik lagi ditahan banting tadi. Dan ternyata saya rapuh. Emosinya. Iya begitu. Karena faktanya ini, mengapa kita perlu menjadi orang-orang yang bermental tahan banting, tangguh. Karena faktanya bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir, di mana keadaan hari-hari terakhir itu di dalamnya masa yang sukar, dan hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Begitu, maka kita perlu kuat. Ya. Pertanyaannya selanjutnya. Slide berikutnya. Lalu bagaimana? Begitu tuh. Kan yang paling penting ini bagaimana. Makanya nanti di mesbah keluarga baru kita diskusikan.
Saya berharap yang akan memimpin kita di Mesbah Keluarga bukan lagi dia akan berkhotbah, tapi akan menggali ayat-ayat nats-nats bacaan ini. Lalu kita diskusikan, mungkin ada berkat yang bisa dia bagikan atau mungkin ada pergumulan sehubungan dengan ayat-ayat itu. Yang pertama, bagaimana caranya ini supaya kita kuat ini, kita tahan banting. Pertama, mesti ada kesadaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang, saudara dan saya, memiliki tanggungan, memiliki beban yang harus dipikul. Slide berikutnya. Ini, kita harus sampai pada kesadaran ini. Bahwa setiap kita memiliki beban masing-masing yang mesti dipikul. Tidak sampai sadar bahwa ada beban yang tapi mesti sampai kepada kesadaran beban itu ada dan harus dipikul. Matius 16 ayat 24 yang disebut dengan salib. Matius 11 ayat 29 disebut kuk. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Iya, saya datang, saya susah. Setelah itu diberi kelegaan, lalu dipasangi kuk. Oke? Kuk itu yang dipikul, apa itu? Kalau sapi digabung dua, ditaruh lalu dipakai untuk membajak gabung. Ada pelajaran yang unik di situ. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Kalau 2 ekor sapi nih. Kalau 1 ekor sapi bisa menarik beban atau kuda lah. Kalau 1 ekor kuda bisa menarik beban 20 ton. Terlalu besar nih. Terlalu hiperbola. Katakan 5 ton. 1 kuda maksimal bisa tarik 5 ton. Lalu 2 kuda digabung. Maksimal 2 kuda ini bisa tarik berapa ton? 10 tidak. Sudah pernah dieksperimenkan. Ternyata bisa lebih dari 10 ton. Begitu. Kalau Pak Herman paling kuat pikul 50 kilo. Saya paling kuat pikul 30 kilo. Kami gabung 2, kami bisa memikul lebih dari 80 kilo. Lebih dari 80 kilo. Uniknya itu yang namanya kerjasama. Makanya memang betul firman Tuhan ajar supaya selalu bersama. Itu sedikit tentang ini kuk. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dia disebut pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami berarti pasti. Yang kamu pikul, yang kamu akan jalani ujian. Kenapa saya bilang kata ujian? Karena memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata pencobaan dan ujian itu berbeda. Walaupun dalam terminologi baik itu Ibrani maupun Yunani, kata pencobaan dan ujian itu sama sebenarnya. Kata yang sama, tinggal konteksnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita, kata pencobaan itu kadangkala khusus dipakai dalam konteks orang dicobai sehingga jatuh dalam dosa, begitu. Kalau ujian untuk menentukan kualitas, naik kelas. Lalu iblis membawa Yesus ke padang untuk dicobai. Itu dalam rangka untuk menjatuhkan. Kalau ujian dalam rangka melihat, mengetes kualitas seperti emas, begitu Alkitab bilang tuh, dibakar. It's okay. Yang penting kita tahu. Oke. Galatia 6 ayat 5 bicara tanggungan. Poangka angkat taka. Galatia 6 ayat 5 itu. Saling bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Tapi sebelum ayat 5 itu. Tapi di ayat 5 disebut setiap orang menanggung bebannya. Memang ada konteks berbeda di atas, antara di atas dan bawah. Walaupun kata yang sama tanggungan. Nanti Bapak Ibu pulang. Di 1 Timotius 6 ayat 12 disebut pertandingan. Dan itu harus dimasuki itu pertandingan itu. Tidak bisa ditinggalkan. Ibrani 12 ayat 1 disebut perlombaan.
Jadi kita harus sadar setiap kita ini memiliki salib masing-masing kita. Setiap kita memiliki kuk masing-masing kita. Setiap kita ini memiliki pencobaan dan ujian. Setiap kita punya tanggungan. Setiap kita punya pertandingan dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menolak ya jangan jadi Kristen. Begitu saja. Kesadaran itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan nanti nih, dan bukan hanya nanti sudah kita lewati toh, tapi hari ini sampai ke depannya kita akan selalu ingat. Manakala kita diperhadapkan dengan rupa-rupa hal ini, kita bilang ini adalah bagian dari kehidupan saya. Konsekuensi karena saya ikut Yesus. Setiap orang yang mau mengiring aku, begitu toh? Itu konsekuensinya. Tapi salibku, pencobaan, tanggungan, pertandingan, perlombaan tidak bicara tentang konsekuensi karena berbuat dosa. Lalu kita bilang ini salibku, seng. Karena salib itu datang dari Tuhan. Kehendak Tuhan, begitu toh? Makanya Tuhan Yesus bilang begini, kalau bisa jangan dan. Tapi kan kalau bisa ini permohonan, tapi bukan mau kue, maumu. Begitu. Oke. Punya mindset, kesadaran bahwa ya supaya kita kuat nih. Amin. Ya, yang kedua nanti kita pulang lalu kita renungkan ayat-ayat ini. Bahkan secara khusus di bagian lain kalau masih yang kedua nih ada yang disebut duri dalam daging. Walaupun saya tidak kasih masuk di ayatnya situ. Tapi bisa saja bahwa setiap orang atau beberapa daripada kita ini dia harus sadar bahwa ada duri dalam dagingnya. Rasul Paulus bilang supaya tidak sombong. Naik tinggi ternyata juga begitu. Oke. Yang kedua, kita harus memiliki pemahaman, mindset, sadar bahwa apa yang namanya salib tadi, kuk tadi, pencobaan, ujian, pikulan, perlombaan, pertandingan tadi tidak bisa kita jalani sendiri. Tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa memikul beban salib atau kuk itu dengan kekuatan diri sendiri. Tidak mungkin. Karena itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kalau orang yang berpikir bisa, kecewa dia nanti. Banyak itu orang-orang tinggalkan Tuhan karena dia pikir dia bisa tanpa Tuhan. Dia kuat, tidak. Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Rupa-rupa hal, rupa-rupa persoalan, rupa-rupa masalah pergumulan dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi endunamo. Bapak Ibu familiar dengan kata endunamo ini tuh? Dinamo. Sehingga ada bahasa Inggris endurance. Wah sadap. Daya tahan. Apa itu? Yang baterai apa itu? Energizer itu ya. Yang dia baterai yang lain kelincinya sudah mati. Dia tinggal putar-putar terus tidak habis-habis. Endurance. Begitu. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu nih, saya dan Bapak Ibu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah itu setia dan Ia tidak akan biarkan engkau memikul pikulan melebihi kapasitasmu. Dan asiknya pada saat itu waktu engkau mengalami pencobaan, ujian, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Supaya kamu dapat memikulnya, supaya kamu dapat menanggungnya. Diberi kekuatan, diberi jalan keluar. Dan Mazmur 28 ayat 7. Baik itu kekuatan maupun jalan keluar itu ternyata adalah Tuhan itu sendiri. Amin? Iya. Asik toh? Makanya tadi itu begini nih. Mengiring Tuhan.
Saya mengiring dia yang menyertai saya. Kalau kita belajar tentang Tritunggal, ada satu ungkapan namanya perikoresis. Yang Tuhan Yesus bilang begini, Bapa engkau di dalamku dan aku di dalammu. Dalam praktek kekristenan, bagi saya ini seperti itu perikoresis. Saya sertai dia, saya iring Tuhan, tapi dia sertai saya. Seperti saya kejar dia, dia yang tangkap saya. Bapak Ibu lihat maknanya tidak? Di Filipi bilang begitu toh. Di mana-mana orang yang mengejar itu yang menangkap. Oke? Tapi saya kejar dia. Dia yang tangkap saya. Saya iringi dia. Tapi dia yang dampingi saya. Dia yang suruh saya pergi. Tapi dia ikut bersama-sama saya. Itu penghiburan. Filipi 4 ayat 13 diberi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13 diberi jalan keluar. Mazmur 28 ayat 7 Tuhan itulah kekuatan. Di Yohanes dibilang akulah pintu. Nah, jadi Yesus adalah solusi. Amin. Amin. Iya. Makanya tadi itu sangkal diri itu begitu. Diberi kekuatan, kekuatan itu adalah Tuhan Yesus. Itu sama. Ingat saya terus yang disebut seberhasil-berhasilnya kau saya, segagah-gagahnya kau saya, selalu saya. Begitu. Punya pemahaman bahwa saudara dan saya tidak bisa memikul beban itu sendiri. Amin. Nah, makanya kenapa kita selalu datang padahu, datang bagaimana Cien? Atau Ibu Dorcas kah? Datang padahu, itu lagu dulu-dulu. Datang padahu, datang pada dia. Hu itu dia. Toh, Allahu. Allah itu atau Allah dia besar begitu. Hu atau huwa sama bahasa Ibrani maupun bahasa Arab kan satu rumpun. Sadar bahwa kita tidak bisa memikul beban tersebut dengan kekuatan diri sendiri. Yang pertama tadi memiliki kesadaran mindset bahwa semua orang ada kewajiban yang dibebankan pada dia. Dan harus dipikul. Yang kedua sadar bahwa kita tidak mampu. Karena itu setiap salib, pencobaan, perlombaan, pertandingan harus selalu datang kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta jalan keluar. Amin. Dan dia memberikan dirinya sendiri, yaitu kekuatan itu sendiri dan jalan keluar itu sendiri. Selesai persoalan? Tidak. Tidak jarang dari satu salib ke salib berikutnya tuh. Iya tidak. Selesai satu, ada lagi. Maka yang ketiga perlu. Yang ketiga, slide berikutnya. Maka yang ketiga kita harus tetap setia dan tekun di jalan yang diwajibkan bagi kita. Dari satu perlombaan kepada perlombaan lain. Dari satu pertandingan kepada pertandingan yang lain. Dari satu pencobaan kepada pencobaan yang lain. Sampai kapan? Sampai terbujur kaku. Kalau sudah terbujur kaku selesai. Begitu. Setia dan tekun memikul beban itu, kuk itu, salib itu. Jangan pernah mau mundur. Itu ayat-ayatnya di situ tuh. Termasuk di Galatia 6 ayat 2, kita butuh orang lain. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu menghidupi hukum Kristus. Begitu. Kapankah ini selesai? Begitu kan selalu tuh? Ada lagi. Dan biasanya belum selesai satu, ada yang berikutnya. Tapi jangan takut. Semua ada kedaluarsanya. Amin. Semua ada kedaluarsanya. Maka 1 Petrus 5 ayat 10, mari buka dulu ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 10.
Ayat terakhir, baru kita masuk perjamuan kudus. Satu Petrus 5 ayat 10. Coba tanpa latar belakang bisa putih biasa saja. Oke, sudah. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia salah satunya diberinya kepada saudara dan saya kekuatan waktu memikul. Amin. Jadi kalau kita kuat itu karena kasih, begitu. Kata hesed itu dalam bahasa Ibrani luas sekali. Termasuk waktu kita ada dalam persoalan, kita tetap kuat, itu namanya kasih karunia. Amin. Ya, hesed. Bukan hesed yang kaki itu, bukan. Oke? Hesed. Kasih karunia. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat-ingat, sumbernya dari Allah. Makanya kalau sampai sekarang ini banyak yang duduk di antara kita ini, bahkan yang berdiri ini, banyak persoalannya. Tapi masih bisa tertawa, itu namanya hesed. Oke? Iya. Kalau banyak di antara kita ini sebenarnya hari ini susah bangun, kemudian banyak pergumulan, tapi kemudian kita bisa menerobos dan duduk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu juga hesed. Amin? Ya, oke. Dan sumbernya dari Allah, oke. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Di Alkitab biasa di surat-surat khususnya Paulus, tapi ini Petrus, biasa Allah itu ditulis untuk mengacu kepada pribadi Bapa begitu, walaupun tidak selalu tapi biasanya ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Oke, Allah sumber kasih karunia. Karena itu jadi Kristen itu kasih karunia juga. Amin. Di bagian lain dia bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi saya yang pilih kamu. Oke. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ini lihat. Bagi saudara dan saya yang sedang menanggung pikulan, yang sedang menanggung salib, pikul kuk, sedang mengalami pencobaan ujian, sedang adalah masa-masa pertandingan dan pencobaan. Ingat ini, bahwa Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dan saya di dalam Kristus akan melengkapi. Kata melengkapi itu sudah ada lalu ditambahkan. Oke? Dari tidak lengkap menjadi lengkap. Apalagi? Diteguhkan, dikuatkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita, seketika lamanya. Jadi ada kedaluarsanya. Ayat ini bilang begini, di penderitaanmu ini nih, di jalan salibmu ini, di perlombaan pertandinganmu ini, di dalam pencobaan ujianmu ini, ingat kau bahwa Allah yang adalah sumber kasih karunia itu yang telah memanggil kamu di dalam Kristus, Dia akan melengkapi engkau sebagai bagian dari kasih karunia, Dia akan meneguhkan engkau sebagai bagian dari kasih karunia, Dia akan menguatkan, mengokohkan kamu sebagai bagian dari kasih karunia sesudah kamu menderita seketika lamanya. Karena menanggung pikulan, menanggung salib. Amin. Amin. Iya. Ingat, sadar, punya pemahaman bahwa setiap kita punya pikulan, salib yang harus kita pikul. Kedua, ingat bahwa kita tidak bisa pikul sendiri, maka kita butuh Tuhan sebagai kekuatan. Yang ketiga, terus di dalam kesetiaan dan ketekunan. Amin. Ya, termasuk yang melayani nih, yang melayani praktis-praktis di depan nih, pelayanan praktis. Ingat itu.
bahwa itu tanggungan bagi kita. Dan kita tidak bisa pikul sendiri, kita butuh Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai saudara seiman kita, orang-orang percaya lainnya sebagai alatnya. Karena itu Galatia 6 ayat 2 tadi bilang begitu. Poangkangkataka, bagaimana? Saling menanggung, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Karena demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita, kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Saya persilakan pelayan. Sebelum kita masuk untuk mengambil dan roti dan anggur, kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mengangkat satu pujian, persilakan. Haleluya. Haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, ku rela mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Yesus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, haleluya, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
tinggalkan. Kami perlu kekuatan yang dari Tuhan supaya kami boleh menghidupi hidupku yang pujian ini. lama. Oh rasangka ratakia rapan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya persilakan pelayan perjamuan Ibu Dorcas dan Ibu Yongce maju ke depan. Mari kita berdoa. Cara hidupku yang lama. Ketika kami melihat diri kami mengarahkan pandangan kepada diri kami. Kami tiba kepada kesimpulan bahwa betapa rapuhnya kami ini. Betapa hina dan bercelanya kami. Kami bejana tanah liat. Tapi ketika kami memandang kepada kasih karunia-Mu, ada sukacita dan bahagia karena kami tahu bahwa kami berharga di hadapan. Kipara santata kia para masang kia pure takarera basa. Bahwa kami lebih jauh untuk memahami tentang kasih karunia betapa ajaib. Kira rama santa karara basi. Bapak Ibu mari kita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita. Muliakan Tuhan. Paling tidak kita berkata Tuhan Engkau baik. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Pengharapan kami, kekuatan, penghiburan kami Engkau. Kota benteng kami, kota surga, tempat berlari, tempat pengaduan, tempat berkeluh kesah, sandaran kami Engkau, yang kami andalkan, yang kami banggakan. Kami mengangkat tangan kami, memuliakan Engkau. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Layak disembah, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Saat ini kami akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sekaligus persekutuan kami dengan seluruh umat ketebusan-Mu di seantero muka bumi ini. Karena itu, memandang kepada kasih karunia-Mu, setiap daripada kami percaya bahwa kami layak karena kelayakan dari Tuhan untuk mengambil roti dan anggur yang adalah tanda dan materainya. Berkatilah roti dan anggur yang biasa ini, kuduskan sehingga layak menjadi tanda dan materai. Layakanlah kami semua umat-Mu, layakanlah kami hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan ini, supaya nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami senantiasa, dan persekutuan dengan-Mu semakin teguh hari lepas hari. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih.
dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari siapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dan anggur kita. Kita mengangkat dua-dua roti dan anggur kita. Inilah roti dan anggur yang adalah tanda sekaligus materai yang membenarkan hari ini kita mengingat dan merayakan kita bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus, juga saudara seiman kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita makan roti, kita memberitakan kematian kebangkitannya. Karena itu kita akan menyatakan iman kita. Adakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa roti ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sekali lagi mari nyatakan iman. Adakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan darah Kristus yang ditumpahkan? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena kasih karunia-Mu, sehingga setiap daripada kami Engkau layakkan, Engkau perkenankan mengikuti peringatan dan perayaan persekutuan ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya melalui sakramen ini iman kami diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani setiap kehidupan kami mengiring Tuhan, memikul salib kuk yang Tuhan wajibkan, ujian-ujian iman, pertandingan dan perlombaan. Karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami, maka kami bergairah untuk hal itu. Terima kasih, terpujilah Kristus Yesus Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan membawa persembahan kita, korban syukur kita Bapak Ibu Saudara. Namun sambil mempersiapkan persembahan saudara, nanti dengan kasih Kristus, Saudara Julius akan pimpin kita untuk doa syukur pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Engkau baik Tuhan. Tidak ada satu bahasa yang sanggup mengungkapkan betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Di dalam keterbatasan untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan, Allah mengenal hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau mendapati hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Boleh berada di dalam bait-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kekuatan, kemampuan, pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dunia tidak bisa beri, tapi kami dapat dari Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami Tuhan adalah baik adanya. Kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk setia dan taat atas kebenaran firman Tuhan. Ketika kami berani mengikut akan Engkau Tuhan, beri kami kemampuan untuk sangkal diri, pikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Dan kami pun akui Tuhan, terkadang kami gagal, kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menjadi penolong yang luar biasa pula bagi kami. Sehingga kami boleh bangkit di tengah keterpurukan kami, dan kami tampil sebagai pemenang di atas segala pemenang Tuhan. Bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi karena Yesus, Roh Kudus, penolong yang luar biasa bagi kami, yang memberikan kami kemampuan untuk tetap tegar, mampu sanggup memikul salib, ujian iman, perlombaan yang Tuhan izinkan bagi kami Tuhan. Semua untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tolong kami Tuhan, ajar kami untuk mengakui bahwa selama kami hidup, kami akan berhadapan dengan ujian iman,
pencobaan-pencobaan yang ada akan kami hadapi. Tapi kami juga kembali bersyukur bahwa kami mengingat bahwa ada satu pribadi yang taat, yang setia, ada bersama kami. Memberi kami kemampuan, yang mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami mampu sanggup Tuhan. Terlampau ajaib Engkau bagi kami penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur bahwa setiap tantangan, pencobaan, ujian iman itu tidaklah kekal. Ada masa kadaluarsanya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan. Beri kami ketaatan, kesetiaan. Dan kami mengakui Tuhan, bukan permasalahan masalah hidup yang ada, tantangan ujian iman yang ada, yang harus kami ingat. Tetapi yang kami harus pikirkan bagaimana kami mengikutkan sertakan Yesus di tengah permasalahan yang ada. Sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang di atas segala pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan izinkan juga kami masuk dalam perjamuan kudus yang ada. Mengingat kembali akan kematian Yesus bagi kami, memberikan penebusan, keselamatan bagi kami. Dan kami tahu satu nyawa berharga di hadapan Tuhan. Kami diberikan kehidupan melalui kematian Yesus, sehingga ketika kami hidup Tuhan, mari beri kami kemampuan juga untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami, kepada dunia di mana kami berada. Disitulah tempat kami menceritakan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk tidak malu, tidak khawatir untuk menceritakan akan kasih Kristus itu. Sehingga keselamatan yang kami peroleh dari Tuhan, itu juga dimiliki oleh mereka yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapak. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu, tebus kami Tuhan. Korban persembahan yang luar biasa bagi kami. Saat ini juga kami akan memberikan atau mengembalikan kepunyaan Tuhan. Persembahan yang ada Tuhan. Apa yang kami beri Tuhan tidak akan pernah sebanding. Karena itu ajar kami untuk memberikannya dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Tidak berat hati, tidak dengan sunggutan. Biar Engkau dimuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang sudah memberikan persembahan, sama-sama kita katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang sudah boleh datang beribadah di tempat ini di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Dan sebelum kita akan menyaksikan beberapa info Battle News, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama dengan kami pagi hari ini? Jika ada, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Tidak ada? Jemaat Tuhan yang setia, mari kita boleh berjumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya di minggu yang ke depan. Puji nama Tuhan, berikut akan kita saksikan bersama info Battle News akan ditampilkan oleh multimedia, kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah masuk di bulan Juli di tahun 2025 ini. Dan tema kita di bulan ini adalah membentuk pribadi unggul. Minggu ini kita belajar tentang mentalitas tahan banting, yang memiliki arti kemampuan untuk tetap teguh dan tidak menyerah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan hanya tentang ketahanan fisik, tetapi juga tentang mental dan spiritual. Lalu, bagaimana supaya kita dapat memiliki mentalitas tahan banting? Yang pertama, kita harus belajar tangguh. Yang kedua, kita harus belajar taat dan tunduk. Dan yang ketiga, kita harus belajar setia. Bersama saya Widya Ningsih akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan. Inilah Betel News. Bergabunglah dalam Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 jam 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Beniham, WL Ibu Lydia Mowisu, musik Bapak Benes Mowisu, firman Tuhan Bapak Riki Tambunan. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 akan diadakan Mesbah Keluarga 2 jam 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Yance Dompe, WL Saudari Sisilia Mantong, firman Tuhan Ibu Margareta Berhitu, musik Saudara Jack Faith Hariman. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 akan diadakan latihan ibadah raya Minggu pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Pada hari Jumat 11 Juli 2025 akan diadakan Mesbah Keluarga 3 jam 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Robi Hariman, WL Ibu Andriana Bida, musik Bapak Agustinus Bida, firman Tuhan Bapak Budi Lesmana. Bergabunglah dalam ibadah Betel Youth yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 7 malam. WL Saudari Sisilia Mantong, firman Ibu Lydia Mowisu, musik Saudara Henry, Saudara Yuka, dan Saudara Jack Faith Hariman. Minggu tanggal 13 Juli akan diadakan ibadah raya Minggu pukul 9.00 WITA dan ibadah Betel Kids pukul 9.30 WITA. Pelayan profetik hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, WL Ibu Desi Berhitu, singers Ibu Welmin Ningsih dan Saudari Sisilia Mantong, musik Bapak Beniham, Bapak Benes Mowisu, Saudara Jack Faith Hariman dan Saudara Michael Brian. LCD Saudara Yuka Unewekla. Aser Bapak Ibu Joni Wiola, Bapak Ibu Budi Lesmana. Doa Saudara Julius Berhitu. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Betel Kids yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2025. WL Kakak Desi, pendamping WL Kakak Abigail, musik Kakak Ovin.
Pelayan firman kelas kecil Kakak Murti, pelayan firman kelas besar Kakak Lydia, pendamping sekolah minggu Kakak Vivi dan Kakak Mary, kameramen Kakak Tessa, dress code baju merah. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 9 Juli, adik Milka Kensa. Tanggal 11 Juli, Ibu Dharma Mantong, Bapak Arthur Julianto dan Bapak Budi Lesmana. Amsal 13 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan ke kotak yang tersedia atau melalui transferan ke Bank Panin dengan nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. 1 Korintus 16 ayat 13 mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian Betel News untuk minggu ini. Bersama saya Widya Ningsih mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian info Betel News. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Cukup? Tidak ada? Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sambil buka kedua tangan kita katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yahweh Jireh, melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Di penghujung ibadah kami mendeklarasikan, menyatakan lewat pujian kami, Engkau Allah Maha Kuasa, berkat-Mu melimpah, dan sesuai dengan janji-Mu apa yang kami nyatakan di hadapan-Mu dengan iman, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami akan melihat kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani pengiringan kami
kepada Tuhan di sepanjang masa hidup kami ini dengan kekuatan dan topangan serta berkat-Mu. Berkat materi, lebih khusus berkat hal-hal perkara rohani. Terima kasih, kami mengucap syukur boleh beribadah dan kami percaya semua ini karena Tuhan. Dan sebelum kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, aktivitas kami mau berdoa bagi anak-anak kekasih, saudara-saudari kami yang berulang tahun pekan ini. Pada tanggal 9 nanti anak kekasih Milka Kensha, pada tanggal 11 masing-masing Ibu Dharma Mantong, Bapak Arthur Julianto dan Bapak Budi Lesmana. Bahwa ketambahan usia adalah hak yang daripada Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Dan seiring dengan bertambah usia, Tuhan iringkan berkat-berkat atas mereka yang bertambah usianya di minggu pekan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat beribadah, entahkah mereka sedang berada di luar kota, luar daerah, keluarga Bapak Agustinus Bida, termasuk tim JDS yang sedang ada dalam perjalanan kembali. Tuhan berkati mereka, termasuk hamba-Mu Bapak Yohanes Agus, suami istri yang sedang melayani. Tuhan berkati juga bahkan saudara-saudari kami yang lain yang kami tidak sempat sebut satu persatu, yang mereka terhalang hadir karena sakit. Engkau yang menjamah mereka dengan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi saudari kekasih kami Esra yang sedang kembali ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang dalam keadaan kondisi sakit. Dari tempat ini kami berdoa memohon dukungan daripada Tuhan atas Esra, atas keluarganya, saudara bersaudara. Tuhan berkati orang tuanya dengan kesembuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu, karena kami tahu bahwa segala perkara di dalamnya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kami berseru kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan bagi kami yang akan diutus untuk kembali dalam hidupnya untuk melakukan kebenaran firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidupmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan selalu. Khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Bahwa ya, setiap daripada kita ada salib, ada kuk yang harus kita pikul. Tapi ingatlah, Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Karena itu senantiasa bertekun dan setialah. Karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai dan sejahtera yang datang bersumber dari Allah. Kasih karunia damai sejahtera yang tiada mampu kita pikirkan. Dicurahkan atasmu, atas kita semua di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan kasih karunia damai sejahtera itu, engkau dan saya akan tetap berdiri kuat, kokoh, teguh di dalam mengiring Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati.